Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, khususnya keluarga yang berduka, kasih, kehadiran, dan juga jerih payah yang ditunjukkan oleh saudara kita, Bapak kita Darius Muarebong, tentu akan senantiasa kita ingat bagaimana ia mengasihi saudara-saudarinya, anak-anaknya terkasih, entah yang ada di rumah ini ataupun di mana saja, juga di dalam paroki. Kita mengingat akan segala yang baik yang ditunjukkan olehnya, dan itulah kasih, itulah kehidupan yang direncanakan Allah dalam diri saudara kita. Dan kiranya itulah yang ditangkap oleh Bapak Darius, sehingga ia melaksanakan yang direncanakan Allah itu melalui hidupnya. Kita bersyukur bahwa kita mendapatkan contoh yang baik dalam hidup, dalam cara ia berkata ataupun ia bertindak. Ia menunjukkan belas kasih Allah di dalam segala upaya hidupnya. Itulah yang diajarkan dalam bacaan-bacaan kita hari ini, dan yang ditunjukkan dalam diri kita, saudara kita terkasih, Bapak kita tercinta Darius Muarebong. Oleh karena itu, kita melihat sekarang Tuhan memiliki rencana yang baik yang harus diteruskan juga dalam diri kita semua, anak-anak. Mungkin kita bersedih hari ini, tetapi kita tidak ditinggalkan. Dalam iman Kristiani, kita tetap memiliki relasi dengan saudara kita. Relasinya tidak lagi fisik, tetapi relasi rohani yang tidak terbatas dengan waktu dan ruang. Dalam segala tempat, dalam segala saat, kita dapat memiliki relasi dengan saudara kita. Relasi itu nampak ketika cinta kasih, jerih payah, upaya kebaikan yang diteladankan saudara kita lanjutkan dalam hidup kita sehari-hari. Dalam rasa seperti itulah kita sekarang mensyukuri akan kehidupan yang telah ditunjukkan Tuhan melalui saudara kita. Kita bersyukur atas segala yang baik yang diberikan Tuhan melalui saudara kita, Bapak kita tercinta Darius Muarebong. Namun lebih-lebih kita diharapkan melanjutkan apa yang baik itu dalam hidup kita sehari-hari, agar kita tetap bersatu dalam damai dan juga senantiasa mengusahakan kebaikan dan kesejahteraan bagi setiap orang. Saudaraku Darius Muarebong, engkau telah menunjukkan teladan bagi kami, saudara-saudaramu, anak-anakmu. Semoga Tuhan memandangmu dengan penuh kasih dan ia memberimu tempat di dalam kedamaian abadi di surga. Semoga Tuhan dipuji sekarang dan selama-lamanya. Semua Bapak Ibu sekalian, Om Tante yang sudah pada datang malam ini, terima kasih sudah menjadi keluarga Papa di sini. Bapak Ibu Om Tante sekalian yang kesini adalah keluarga Papa. Karena saya yakin hampir semua yang datang di sini semua punya momen dengan Papa, momen bahagia, momen suka duka, pasti semua ada. Saya yakin Papa juga banyak mengajarkan banyak hal buat kita, keluarganya, buat Om Tante sekalian. Saya cuma mau bilang, Papa cuma mengajarkan ke kita ini, yang saya tangkap dua hal. Satu, memberi dari kekurangan. Anak-anaknya yang di sini, yang sekarang bukan cuman Kak Grace, saya,
Ade Agusto, Ade Marco, tapi puluhan anak di sini. Di awal saya bingung kenapa Papa mau menjalani ini semua, mau menerima anak-anak ini, dan begitu banyak badai yang Papa udah lewatin. Dan pelajaran yang kedua, terutama saya sebagai seorang laki-laki dan sebagai seorang ayah yang sudah mempunyai putri, Papa cuma mengajarkan saat adik saya dalam masalah, Papa cuma bilang, berkali-kali jatuh dalam masalah, Papa cuma bilang, di mana anak saya jatuh, di situ saya akan semakin menyayangi dia. Saya cuma teringat, ya seperti itu Tuhan Yesus menyayangi kita. Sebanyak apapun dosa kita anak-anaknya pasti diampunin, pasti diberi jalan keluar. Papa mengajarkan dua hal penting itu pada saya. Dan saya yakin Bapak, Ibu, Om, Tante bisa memaafkan kesalahan Papa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sama dari perwakilan Floba Mora, boleh yang berkenan, mungkin Om Alphonse. Saya pertama kali mengenal Pak Darius itu ketika kami ikut arisan bersama. Orang ini sangat eksentrik. Dia mau bergaul dengan siapa saja. Dari yang orang paling hina sampai orang yang paling luar biasa. Orang yang baik. Kenapa saya bilang dia baik? Siapapun dia tampung di rumah ini. Anak dan istrinya juga welcome dengan semua orang yang datang di sini. Dia tidak pernah membedakan siapapun yang datang ke sini, termasuk saya dan istri serta anak-anak saya. Kami datang ke sini udah seperti rumah sendiri. Begitu juga beliau datang ke rumah saya. Dan ini saya kira tidak hanya saya, tetapi semua orang. Puncaknya, hari ini ada sekitar 60-70 orang ada di sini. Tetapi ketika Pak Darius sulit, dia hanya pergi ke patung Bunda Maria dan dia selalu mengatakan, saya akan menyampaikan kepada Mama Maria bahwa saya tidak punya uang. Itu yang berulang-ulang Darius sering ke kami, ke anak istri saya. Ketika kita tidak berdaya, maka pergilah kepada Tuhan, pergilah kepada Bunda. Di sanalah pasti ada jalan. Dan terbukti hari ini 60-70 orang anak yang ada di sini hidup layak. Mereka bukan anak panti, tetapi anak Darius dan istri serta saudara-saudaranya Grace, saudaranya Roberto, saudaranya Augusto dan Marco. Dan mereka senang, mereka ada di sini. Mungkin selanjutnya dari wilayah Pak Irwan. Bahwa Pak Darius memang satu di antara banyak umat di wilayah Bonaventura ini yang luar biasa, yang sangat gigih, sangat taat akan kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan Bunda Maria. Beberapa kali kami berkunjung di rumah ini dan kita bersilaturahmi, saling sapa, saling berbagi pengalaman. Dan pada intinya yang saya tangkap adalah jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus dan Bunda Maria apapun kondisinya. Istilah beliau persetan dengan dunia ini, tetapi saya yakin Tuhan Yesus, Bunda Maria akan menyelamatkan kita. Ini sangat luar biasa. Bahkan saya merinding pada saat itu karena saya masih anak-anak. Saya bilang bahwa saya masih anak-anak, saya masih banyak belajar. Saya bersilaturahmi
kepada senior-senior, salah satunya adalah Pak Darius. Saya Pak Kristianus Hakim. Saya tinggal di Bekasi. Bahwa dia memang sangat baik. Dan saya juga kaget juga karena saya baru tahu bahwa dia memiliki panti asuhan ini pada waktu kami misa bersama 40 hari adik Kalis di Bekasi. Jadi sebelumnya saya memang tidak dengar. Saya datang kemari belum ada panti asuhan ini. Jadi terima kasih Adik Darius karena engkau telah menyediakan tempat ini, juga tenaga, waktu bersama istri dan anak-anak semuanya untuk menerima anak-anak, cucu-cucu semuanya yang sudah hadir di sini. Bahwa apa yang telah dia tunjukkan selama ini kepada anak-anak khususnya yang tinggal di sini, anak-anak kandung, tapi ternyata juga ada 47 ya anak yang diasuh di sini, itu luar biasa. Itu menunjukkan bahwa dia mempunyai kasih yang lebih dari yang kita semua miliki juga, karena inilah mungkin kasih Tuhan yang telah Tuhan tunjukkan kepada kita melalui adik Darius ini. Moga-moga suri teladannya yang lebih banyak dilihat oleh anak-anak, oleh Romo, para frater, bisa menjadi contoh untuk hidup di masa yang akan datang. Mungkin satu lagi terakhir untuk rekan seperjuangan Papa semenjak merantau di Jakarta, Om Richard. Romo, selamat malam. Frater-frater, selamat malam. Mama Darius, Kakak Grace, anak-anak panti asuhan, sampai dengan Marco ya. Bapak Ibu, selamat malam. Saya Richard Raja. Saya senang kalau hadir di acara misa orang meninggal. Karena apa? Memperteguh saya jatah masuk surga. Bahwa itu kuasa Tuhan, iya. Menegaskan kita masuk surga. Karena apa? Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami orang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Itu teguh sekali doa orang Katolik yang sangat rendah hati. Jadi kita orang Katolik itu tiap hari sudah doa buat hidup, mati pun sudah didoakan supaya masuk surga. Jadi maka saya senang. Nah itu Bapak Darius itu devosinya kuat. Bapak Darius ini orang cerdas. Bapak Darius ini orang berani. Dan beliau cerdas kenapa? Beliau ini adalah ahli hukum, staf ahlinya atau penasihat hukumnya Bapak Alen Suryanegara. Alen Suryanegara itu adalah mertuanya Eros Jarot. Makanya Pak Darius itu sempat menjadi calon anggota DPR dari Partai Nasional Banteng Kemerdekaannya Eros Jarot, PNBK. Maka dikasih fasilitas mobil dulu. Nggak tahu tuh Roberto pakai itu. Ya, Bapak Ibu, itu artinya sisi lain Bapak Darius yang berani, sisi Bapak Darius yang cerdas. Ya Bapak Ibu sekalian, maka sekali lagi Bapak Ibu beruntung boleh datang ikut misa. Sama-sama udah 3 kali Salam Maria itu. Salam Maria itu, Bunda Maria doakan kita semua, ya, keluarga kita, anak cucu kita, segala keturunan kita bahagia. Dan satu buku kecil yang ditulis oleh pastor paroki saya, Romo Justinus, yang sekarang kepala di tempat doa Samadi, bahwa berdoalah seolah-olah Anda sedang jatuh cinta.